Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Nobi. Di sini saya akan mengajarkan atau mengasih tutorial cara pembuatan cincalo. Bagi yang belum ada tahu cincalo, cincalo adalah makanan khas daerah Kalimantan Barat. Tapi ada juga yang bilang ini makanan daerah Kepulauan Riau. Dan untuk makanan ini sendiri itu adalah makan hasil fermentasi dari udang rebon. Mungkin ada juga yang mengenalnya tuh udang papai, kalau orang sini bilang. Ada juga yang bilang udang teri. Dan untuk fermentasinya sendiri itu menggunakan bakteri asam laktat atau baal. Bakteri yang ada di yogurt, terus juga ada di Yakult mungkin. Jadi banyak lah, itu bakteri, emang bakteri baik untuk pencernaan kita. Mungkin gak perlu lama-lama, kita langsung mulai aja. Nah, untuk bahannya sendiri, yang pertama jelas yaitu udang rebon atau udang papai. Yang kedua garam. Yang ketiga nasi, tapi ini cukup opsional. Jadi saya jelaskan sedikit. Udang rebon itu cincalo itu adalah makanan hasil fermentasi. Saya sudah bilang di awal, hasil fermentasi, yaitu campuran antara udang rebon dan garam. Tapi di beberapa daerah dan beberapa tempat itu ada yang menggunakan dicampur menggunakan nasi, ada yang menggunakan gula, ada juga yang menggunakan cabai. Jadi itu sudah modifikasi. Di sini saya akan buat dua jenis. Yang pertama menggunakan nasi, karena saya nggak punya gula. Yang kedua saya cuman garam sama rebon aja, udang rebonnya aja. Di sini udang rebonnya saya sudah cuci bersih ya. Jadi kita tinggal campur dengan garamnya. Untuk garam sendiri itu kita campurkan ke udang rebonnya sekitar 2 sendok makan kalau udah per 1 kilo. Tapi karena di sini saya menggunakan setengah gram, jadi kita menggunakan 1 sendok aja. Tapi kalau merasa kurang, ditambah aja sedikit. Ya, di sini saya sedang menggunakan sarung tangan, tapi boleh juga menggunakan sendok. Jadi kita campur seperti ini. Campur hingga merata dan udang rebonnya hancur sehancur-hancurnya. Oke, setelah campur rata seperti ini, kita simpan ke tempat yang kedap udara. Jadi fermentasi ini itu tidak boleh terkena udara sedikit pun. Jadi untuk meminimalisirnya agar tidak gagal, jadi kita simpan di toples yang kedap udara, lalu kita ikat lagi dengan di dalam plastik. Oke, kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan secukupnya aja. Oke, sudah cukup. Nah, bagi yang nanya ini sisanya akan gimana? Ini akan kita campur lagi dengan nasi. Tapi kita tutup dulu ini terlebih dahulu. Iya. Ya, ini sudah tertutup rapat. Kita campurkan lagi dengan nasi. Secukupnya aja, gak usah banyak-banyak. Mungkin beberapa daerah itu ada menggunakan nasi, seperti di desa Kubu itu menggunakan menggunakan gula kalau mereka. Jadi setiap tempat mungkin berbeda. Ada yang mungkin menggunakan gula merah, ada yang gula pasir, dan ada juga yang menggunakan cabai buat varian yang lain. Jadi kalau untuk versi aslinya dari suku Melayu itu rata-rata cuman garam sama udang rebon. Sudah segitu aja.
Tapi ini kita akan coba pakai nasi. Oke, kita campur kembali. Untuk nasinya sendiri jangan menggunakan nasi yang panas ya. Gunakan yang suhu ruang atau yang sudah dingin. Oke, ini sudah tercampur rata. Kita akan pindahkan ke tempat yang kedua. Sampai habis ya. Oke, setelah keduanya sudah ditutup rapat seperti ini, kita akan tutup lagi dengan plastik agar lebih menjamin dia tidak terkena udara sedikit pun. Oke, kita akan bungkus terlebih dahulu. Nah, setelah kita selesai membungkusnya seperti ini, kita akan membiarkannya melakukan proses fermentasi di suhu ruang. Jadi tidak boleh ditaruh di kulkas, terus tidak boleh juga terkena langsung matahari. Karena kalau dia di suhu panas, bakteri yang untuk fermentasinya Cengcalu itu bisa mati. Dan kalau di kulkas dia akan melambat, bahkan tidak bekerja sama sekali. Jadi harus di suhu ruang. Ya suhu kamar lah istilahnya. Dan ini harus ditaruh di sini. Dan untuk durasi fermentasinya sendiri itu ada beberapa versi. Kalau untuk dari internet ataupun jurnal itu mengatakan butuh proses 1-2 minggu. Tapi dari narasumber yang saya wawancarai, saya tanyai untuk belajar hal ini, itu cuma membutuhkan beberapa hari, bahkan bisa sehari jadi. Dan untuk hasilnya sendiri itu nanti akan berwarna merah muda dan mengeluarkan bau yang sangat khas, bau yang sangat menyengat sekali. Oke.